Captain Order saja, saya rasa perlu saya review ya. Di minggu lalu kita sudah belajar Captain Order dan bagaimana cara mengisinya, ya. Nah, saya melihat memang sudah bagus apa yang Anda kerjakan. Saya sudah periksa, saya kasih nilai rata-rata 85 ke atas. Ya, karena Captain Order ini penting ya, karena dasar pencatatan transaksi di restoran dan di bar itu tentunya semuanya berasal dari Captain Order. Nah, Captain Order ini sering disebut dengan slip order juga bisa ya, slip order atau Captain Order, itu seperti itu ya. Nah, dari Captain Order inilah transaksinya mulai dicatat. Ya, setelah Captain Order nanti sebentar lagi saya akan kenalkan restoran cek. Barangkali adik-adik sudah menonton video tentang restoran cek. Jadi setelah Captain Order dibuat, transaksinya dicatat di restoran cek. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan bahas apa itu restoran cek, bagaimana cara mengisinya, ya. Dan tugas juga saya sudah berikan ya di video tutorial untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa dipelajari dengan baik. Nah, kalau ada yang mau bertanya, mau interupsi, silahkan raise your hand, ya, angkat tangan saudara, atau langsung interupsi saya boleh ya. Oke, dan nanti hari ini kita akan belajar restoran C. Selanjutnya, setelah restoran C, kita akan masuk ke summary of sales, kemudian house bank and cash report, sama remittance of fund. Tetapi untuk materi sampai dengan tengah semester ini, saudara sekalian, saya batasi sampai dengan restoran C ya, untuk UTS. Barangkali nanti ada edaran untuk melaksanakan UTS, materinya kita sepakati mulai dari awal sampai dengan restoran cek ya. Oke, seperti itu. Baik adik-adik sekalian, sekarang saya mulai presentasi sedikit tentang materi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan di Gmail-nya, Gmail Corporate, Gmail Kampus, atau lihat nanti di Google Classroom barangkali sudah ada, atau di drive-nya biasanya ada di situ. Oke, sekarang saya mau presentasi mengenai tugas kemarin ya adik sekalian ya. Ini kebetulan saya ambil tugasnya Nikade Alda Melani ya. Kebetulan saya baca pertama tugasnya yang muncul dari Kadek Melani, jadi saya pakai itu saja. Ini contoh. Oke, Captain Order sudah dikerjakan di sini. Saudara sudah membuat 3 Captain Order ya di sini ya, 3 ya. Jadi minggu lalu 3 Captain Order ya, benar demikian ya. Oke, 3 Captain Order. Nah, sekarang saya mau cek lagi 3 Captain Order ini. Nah, saya mau cek lagi. Sebentar, tugas. Sebentar, mana tugas? Captain Order. Isi Captain Order. Oke, kerjakan pada format Excel dan kumpul. 3 Captain Order yang pada video tutorial. Nah, ini kan tugasnya ya, yang digambar ini. Jadi ada 3 tugas Captain Order. Bentar. Jadi ceritanya oke, yang pertama, jadi kasusnya ini hari Minggu ya. Hari Minggu, sebentar, hari Minggu. Ceritanya hari Minggu tanggal 7 Februari jam 18.02. Jadi waitressnya namanya Cika di meja 8. Yang dipesan adalah 1 chicken salad Hawaiian, 1 nikwa salad, 1 chicken soup, 1 fish broth, 1 ossobuco, 1 filet stick, fish cafe de Paris, 1 devil pancake, 1 peach melba. Tamu membayar dengan tunai, Captain Order yang digunakan 1002, restoran C yang digunakan nomor 2002. Oke, jadi di sini saya mau bahas sedikit. Chicken salad Hawaiian itu adalah termasuk apa? Appetizer ya, appetizer. Nikwa salad juga appetizer. Chicken soup sama fish broth itu adalah soup. Ossobuco dan filet stick cafe de Paris ini masuk main course. Devil pancake sama peach melba adalah dessert.
Jadi Anda harus mengetahui dulu ini yang dipesan tamu ini jenis menu apa, masuk kurs yang mana, appetizer, soup, main course atau dessert. Kenapa demikian penting? Dan nanti terkait dengan di kasir supaya nanti Anda bisa mengkategorikan. Nah, kalau appetizer harganya berapa, soup berapa, main course berapa, dessert berapa. Ya, jadi biasanya di soal nanti ya kalau untuk ujian atau latihan saya kasih harga masing-masing course menu. Jadi saya buatkan harga yang flat ya, appetizer apapun jenisnya biasanya saya kasih harga misalnya 20.000 atau 25.000. Main course juga demikian, soup juga demikian, dessert juga demikian. Saya kasih harga masing-masing course menunya. Logikanya kan memang harganya berbeda-beda ya. Tapi di sini untuk memudahkan latihan, jadi per course menu saya kasih harga. Appetizer misalnya 20.000, main course soup misalnya 25.000, main course misalnya 50.000, dessert misalnya 25.000 dan sebagainya. Nanti di soal biasanya sudah diberikan harganya berapa per masing-masing menu. Oke, sekarang itu saya ambil contoh untuk yang Captain Order 1002 ya. Kita lihat pekerjaannya si siapa ini? Melani ya. Oke. Semua bisa melihat jelas nggak ini? Bisa Pak, bisa. Bagus ya, bisa. Nah, kalau Captain Order kan gampang ya. Jadi Captain Order yang penting di sini kan Captain Order adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pesanan makanan atau minuman atau keduanya dari tamu ya untuk mencatat pesanan makanan dan minuman. Intinya mencatat pesanan makanan dan minuman. Nah, Captain Order ini juga berfungsi untuk selain mencatat pesanan juga berfungsi untuk perintah pesanan yang disampaikan ke kitchen atau ke bar. Jadi ketika kitchen nanti menerima Captain Order dari waiter atau waitress, kitchen akan langsung memproduksi pesanannya. Misalnya kasus di sini chicken salad hewan sama nikwa salad ya. Jadi mereka harus setelah menerima Captain Order ini mereka membuat chicken salad Hawaiian sama nikwa salad seperti itu ya. Jadi mereka bekerja ada dasarnya. Jadi dasarnya adalah Captain Order. Tanpa Captain Order, kitchen atau bar tidak boleh memproduksi apapun karena itu melanggar aturan ya. Bisa dikategorikan nanti cheating namanya. Bisa nanti dikategorikan dia cheating atau istilahnya monkey business atau sesuatu yang berniat tidak baik negatif yang merugikan hotel atau perusahaan atau restoran. Jadi setelah menerima Captain Order, tugas kitchen atau bar adalah mengerjakan atau membuat order tersebut. Jadi kitchen setelah membuat menerima order chicken salad lawan dari waiter atau waitress nikwa salad ya, membuat appetizer ini ya dibuat. Ya, tentunya waktunya biasanya dalam waktu 5 menit, 10 menit harus sudah ready supaya tidak terlalu lama nanti tamunya nunggu. Nah, itu. Nah, yang rangkap kedua nanti oleh kasir akan dibuatkan restoran C. Nah, sebentar lagi kita akan bahas. Kalau tadi kitchen atau bar setelah menerima Captain Order-nya dia akan membuat makanan atau minuman. Kopi yang kedua itu diterima oleh FB kasir atau kasir restoran bar. Nah, oleh kasir restoran bar apa yang dikerjakan? Membuat restoran C. Nanti kita bahas. Kopi yang ketiga, itu dipegang oleh waiter atau waitress. Untuk apa? Untuk menandai makanan mana yang sudah keluar, mana yang belum keluar. Jadi biasanya nanti kalau chicken salad Hawaiian sudah keluar ini, nanti oleh waiter, waitress, kopi yang ketiga langsung dicoret dia. Nah, berarti saladnya sudah keluar, yang belum apa? Sup. Nanti setelah tamunya selesai makan salad, langsung di clear up. Nah, langsung dia ambil supnya di kitchen gitu ya, di servis lagi ke meja tamu. Demikian seterusnya sampai dengan dessert, sampai dengan proses billing. Proses billing adalah proses pembayaran ya, billing itu istilahnya biasanya. Tamunya minta bill. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan langsung aja tanya ya, ketika saya menjelaskan biar tidak keasikan saya terlalu jauh. Anda nanti tinggalan, jangan sampai tidak ngerti. Nanti di Captain Order jangan lupa nanti ya ini 18.02 waktu pemasaran jam 18.02 jam 6:02 ditulis. Nah, jadi sini Kadek Melani sudah menulis dengan baik ya tanggal 7 Februari servernya Cika. Kenapa Cika? Ci 3 huruf ya CHI Cika gitu ya.
boleh CHI, boleh IK, boleh HIK gitu, terserah nanti kesepakatan aja biasanya. Nah kalau di restoran juga demikian, biasanya inisial 3 huruf dipakai. Kemudian table 8, meja nomor 8, cover 2, jadi jumlah tamu yang makan 2. Betul, kenapa dikasih 2 di sini? Karena logikanya kan dipesan appetizer 2, sup 2, main course juga 2, dessert juga 2. Jadi kemungkinan besar memang yang makan 2 orang. Jadi kita di kasus ini tidak bisa melihat langsung tamunya ya, tapi dari pesanannya kita bisa secara logika, secara akal sehat, paling nggak 2 orang ada di tamu itu. Tapi kalau di praktek secara nyata di restoran ya kita lihat sendiri berapa tamu yang ada di meja itu yang memesan makanan, gitu ya. Kemudian sudah ditulis juga bill number 1002. Nanti nomor restoran C, nomor kapten ordernya 1002. Ini biasanya ditentukan di soal, ya, sudah dibuat, ditulis semua. Jadi sudah lengkap informasinya ya. Oke. Please don't pay this order, ini penting. Ini jangan membayar pesanan dari kapten order ini. Jadi nanti kalau tamunya minta bill, Anda sebagai waiter, waitress harus memberikan restoran C, bukan kapten order sebagai bukti pembayaran. Karena ini tidak sebagai bukti pembayaran ini kapten order, dia hanya berfungsi sebagai alat memesan makanan dan minuman di kitchen dan di bar. Untuk pembayaran nanti kita membuat restoran C. Nah, sekarang kita masuk restoran C ya. Sini saya sudah siapkan form kosong bagaimana mengerjakan restoran C. Di video tutorial sudah ada deh ya, restoran C-nya sudah ada. Tapi di situ di video tutorial itu kasusnya beda. Itu saya pakai kasus tahun lalu, ya kasus ketika mengajar kelas tahun lalu. Tetapi prinsipnya sama, cuma jenis menunya saja yang saya ubah ya. Jadi prinsip pengerjaan sama. Nah, restoran C nih ya. Apa itu restoran C? Ya, restoran C adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pesanan makanan minuman tamu atau mencatat makanan minuman yang sudah dinikmati tamu disertai perhitungan harga, servis dan tag, dan bisa dijadikan sebagai alat bukti pembayaran yang sah. Jadi intinya formulir restoran C itu adalah bukti pembayaran atau alat untuk menagih makanan minuman yang dikonsumsi tamu dan sekaligus sebagai bukti pembayaran. Nah, intinya seperti itu. Terserah nanti kalimatnya Anda mau buat bagaimana, yang penting intinya di sana ada kata pembayaran. Bukti pembayaran, alat untuk menagih pembayaran. Di dua kata itu alat untuk menagih pembayaran dari tamu dan bukti pembayaran. Nah, biasanya di hotel atau di restoran kita bisa mengenal 3 macam jenis pembayaran dari tamu ya. Yang pertama pembayaran cash. Ini cukup sering dilakukan di restoran atau di bar, pembayaran tunai. Jadi tamunya habis makan langsung bayar, gitu ya. Bayar cash dia dengan uang tunai. Tapi kalau zaman pandemi COVID ini biasanya orang takut bawa uang tunai. Biasanya tamunya ngutang ya. Itu pun kalau ada tamu. Ya, sekarang tamu memang sedang sepi-sepi ya. Jarang sekali ada tamu. Oke. Sebentar, saya ada telepon sebentar, mohon maaf. Sebentar ya, ada telepon sebentar. Halo? Pak, kenapa? Hah? Energi panas berubah menjadi energi listrik dengan bantuan apa gitu? Sebentar.
Oke, Anda masih mendengar saya? Selamat pagi adik-adik semua. Masih dengar saya? Masih. Masih, Pak. Oke. Mohon maaf ya. Sip, Pak. Jadi saya mengajar 2 kelas nih, satu di rumah, anak saya sedang belajar. Jadi kalau apa-apa enggak tahu saya ditelepon ya. Jadi ya begitulah ya, mohon maklum Dede ya. Oke, tadi sudah sampai di restoran C ya, restoran C. Bagaimana cara mengisinya sekarang ya? Oke, jadi dari Captain Order tadi ini kan sudah dibuat. Kemudian dari Captain Order ini kopi kedua dikirim ke restoran FB Kasir ya. Nah, nanti FB Kasir akan memasukkannya ke dalam restoran C. Ini sudah saya siapkan. Yang perlu dicatat ini informasinya sama nih ya, tanggal berapa, servernya siapa, nomor beja, cover, tinggal nomor restoran C aja yang beda nanti ya, sesuaikan dengan soal. Oke, jadi sebentar ya. Sini nomor restoran C-nya berapa, Dek? Nomor 2002 ya, nomor 2002. Sebentar, saya lupa presentasi. Sebentar ya. Oke, nah, sekarang kita masuk membuat restoran C. Saya yakin Anda nonton video saya sih pasti sudah bisa, cuma mumpung kita Google Meet, kita coba dulu ya. Nah, ini kan sudah jadi Captain Order-nya ya. Nah, sekarang untuk membuat restoran C ya kita tinggal buka formulir restoran C. Kan semuanya sudah saya berikan itu di Google Classroom. Kita tinggal buka, Anda bisa copy paste itu semua formulir soft copy-nya itu. Disesuaikan dengan soal. Kalau butuh restoran C3, Anda copy jadi 3 dan seterusnya. Oke, kalau tadi tanggal 7 Februari, servernya C, table 8, cover 2, bill 1002. Cuma nanti billnya kita ganti aja. Jadi nomor restoran C-nya 2002. Nah, ini kan nomor restoran C-nya kita ganti menjadi 2002. Dan jumlah pesanannya sama ini ya, sama kita copy aja. Kita copy. Ini. Oke. Ini jadinya ya, sudah jadi untuk pesanan makanan, nomor meja, nomor cover, nomor restoran C sudah jadi. Nah, di sini pesanannya 1 chicken salad, 1 nikwa salad. Nah, harga untuk appetizer berapa tadi? Harga appetizer, jadi kan sudah saya berikan ini. Harga appetizer berapa tadi? Tugas 6. Nah, appetizer di sini sudah saya berikan 20. Rp35.000, main cost Rp50.000, dessert Rp25.000. Oke, jadi tinggal masukkan harganya. Bentar ya. Appetizer berarti Rp20.000 tadi ya? Rp20.000 ya? Tuh, lupa lagi saya. Iya, Pak. Rp20.000 ya? Benar, Pak. Oke, tolong diingetin ya kalau saya. Ini tinggal masukkan harga Rp20.000. Nah, Rp20.000. Nanti supaya tidak 2 kali, nanti tinggal tulisnya Rp20.000 ya, 20.000 atau dikali dengan 1 nih, bekerja dengan Excel. Rp20.000. Nah, supaya formatnya bagus nanti dikasih titik ya, kasih titik biar enak dibaca. Nah, seperti ini ya, Rp20.000. Ini kuah salad berapa? Rp20.000 ya, appetizer ya. Iya, Pak. Rp20.000 ya, betul. Oke, makasih. Kalau supnya berapa, Dek? Rp35.000, Pak. Rp35.000. Tinggal masukkan aja Rp35.000. Fish broth apa itu? Sama, Pak. Sama Rp35.000. Rp35.000. Sobuko termasuk apa? Main cost, Pak. Berapa itu? Rp50.000. Rp50.000. Plastic Cafe de Paris? Main cost juga, Pak. Berapa harganya? Rp50.000. Oke. Refill pancake? Dessert, Pak. Betul. Itu berapa harganya? Rp25.000. Rp25.000. Betul. Peach melba termasuk? Dessert juga Rp25.000, Pak. Rp25.000. Oke. Ini suara siapa ini? Manis, bukan? Saya, Pak. Agus Putra Sedana. Terus, oke, bagus.
Oke, Gus ya dan teman-teman, adik-adik rekan mahasiswa, ini sudah saya masukkan harganya. Ini anggaplah harga sesuai menu ya. Appetizer 20.000, sub 35.000, main course 50.000, dessert 25.000. Nah, jadi nanti kalau muncul di soal UTS atau UAS, nanti saya akan sekalian menguji pengetahuan menu saudara. Bisa jadi nanti di pesanan tamu saya bolak-balik susunannya, tidak appetizer, sub, main course, dessert. Bisa dessertnya duluan, main course-nya, dan sebagainya. Jadi Anda harus memiliki pengetahuan menu yang bagus nih, sambil latihan pengetahuan menu. Ya tahu jenis-jenis menu, tidak hanya tahu yang ada di kampus saja, tapi yang sedang ngetrend di industri apa saja. Bisa jadi saya ambil menunya dari internet untuk main course misalnya atau untuk dessert ya. Kalau ini kan rata-rata sudah tahulah di kampus, sudah sering, sudah masuk preparation di kampus nih biasanya. Kecuali Osobuku ini. Osobuku ini menu ya jarang di kampus, mungkin belum pernah ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita total ya. Kita total berapa nih saya lupa, kasih garis. Nah, kasih garis dulu sedikit biar ada pembeda. Bentar ya. Sini mana dia garis bawah. Oke. Oke, misalnya di sini saya kasih garisnya di sini, sorry. Pak masalah teknik apa namanya? Teknik penulisan saja. Nah, di sini berapa ini totalnya, kita langsung jumlahkan total. Kali kalau pakai Excel gampang, tinggal pakai auto sum aja ya. Kita sum jumlahnya, kita jumlahkan dari chicken salad Hawaiian 20.000 sampai dengan peach melba. Kita jumlahkan. Nah, berarti sudah harga dasarnya 260.000. Ini sebelum servis dan tax ya. Kenapa sebelum servis dan tax? Karena di soal sudah saya anggap harga yang saya sampaikan itu, saya sampaikan belum termasuk servis dan tax. Jadi ini masih harga dasarnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari service charge? Nah, service charge ini untuk apa, adik-adik? Ini untuk karyawan nanti ya. Ini aturan pemerintah, ini 10% dari harga dasar jual. Produk di hotel 10% dikasih service untuk karyawan hotel, mulai dari GM sampai dengan level bawah. Nah, cara mencarinya tinggal mengalihkan 10% kan sama dengan 0,1 ya. 0,1 atau 0,1 ya. Oke, sebentar ya, ini kebetulan keyboard saya rusak ini, jadi saya harus pakai keyboard on apa namanya online apa namanya nih, keyboard virtual ya. Jadi kita masukkan 10, menghitungnya tinggal mengalihkan 0,1. Kenapa 0,1? Kan sama dengan 10% ya. 0,1 kemudian 0,1. Jangan lupa dikasih kata sama dengan ya rumusnya. 0,1 dikali ini kan totalnya 260.000. Ya, dikali G20 260.000. Jadi 10% dikali 260.000. Hasilnya berapa? Oke, ternyata saya salah masukkan rumus. Seharusnya rumusnya 0,1 ya, sorry. 0. Ini keyboard saya rusak, Dik. Mohon maaf ya. 0,1 ini ya, nih perhatikan 0,1 kali ya. Jadi 10% 26.000 ya. Ya, 10% dari 260.000 adalah 26.000. Kemudian 11% dari 260.000. 11% adalah untuk pajak, untuk yang disetor ke pemerintah ya. Jadi sekarang tamunya sepi, pemerintah pun sedikit atau hampir tidak terima pajak dari penjualan makanan dan minuman ya, karena tamunya sedikit. 0,11%. Pak, jadi kita masukkan sama dengan 0,11 kemudian dikali, nah dia kali itu bintang ya, dikali 260.000 sama dengan 28.600. Nah, jadi pajaknya dari makanan yang dipesan tamu adalah 28.600, servisnya 26.000. Berapa pembayarannya? Total yang harus dibayar berapa? Tinggal jumlahkan ya. Maka rumus sama dengan total harga pokok ditambah servis 10% ditambah tax 11% ya. Enter. Jadi total harga yang harus dibayar oleh tamu adalah Rp314.600 ya. Ini dapat dari mana ini? Nah, ini dapat dari 260.000
ditambah 10% servis tambah 11% tax. Jadi 314.600. Nah, tadi pembayarannya tunai ya. Jadi untuk semua soal ini saya sampaikan kita pakai pembayaran tunai saja. Meskipun di hotel ada pembayaran dengan kartu kredit, ada juga pembayaran dengan sign to the room atau ngutang tamunya juga bisa. Jadi supaya kita simple belajarnya, kita anggap pembayaran tunai saja ya. Oke, jadi membayarnya dengan sejumlah 314.600. Ya, kita anggap dia tamunya sudah bayar lunas 314.600. Anggap aja sudah tamunya bayar dengan uang yang pas gitu ya. Oke. Ya, sehingga saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya adalah 314.600 dikurangi payment. Rp0. 0. Ya. Untuk nama tamu tidak perlu diisi, ya. Nama tamu tidak perlu diisi karena tamunya bayar cash. Ya. Tanda tangan nggak perlu, nomor kamar nggak perlu karena tamunya bayar cash, gitu ya. Nah, ini untuk tamu bayar tunai, ya. Seperti ini jadi, ya. Oke. Kemudian bagaimana Pak jika tamunya bayar dengan kartu kredit? Ya, misalnya saya kasih soal nanti tamunya bayar dengan ini ya, saya the room aja. Dengan sign nomor kamar misalnya. Misalnya tamunya bayar dengan sign nomor kamar. Ntar gimana caranya? Ntar saya paste dengan oke ini ya. Nah, ini kan pembayaran tunai ini ya. Nah gimana tamunya misalnya send to the room. Oke, kalau send to the room nanti kita tidak perlu isi payment ya. Payment kita kosongkan 0. Sehingga tamunya masih hutang 314.600. Ini masih hutang dia ya. Nah, kita harus kalau transaksi send to the room biasanya di soal saya kasih nama tamu. Misalnya nama tamunya Bobby Brown gitu ya, misalnya Mr. Brown. Mr. Brown ya, Mr. Brown. Ini keyboard saya U-nya macet, jadi saya harus agak repot ini. Brown, Mr. Brown ya, Mr. Brown, koma, Mr. gitu misalnya ya. Kemudian room number, biasanya di soal saya kasih nomor kamar. Itu tinggal dicatat aja, misalnya kamar 421 misalnya. Oke, nah jadi tanda tangan. Nah, kalau tanda tangan nanti tamunya tanda tangan. Di sini saya misalnya Brown gitu aja ya. Brown. Brown gitu aja. Nah, misalnya aturannya kan secara nyata itu kan tanda tangan tamu ya, tapi karena ini kita ke Excel sebagai simulasi aja, anggap aja tamunya sudah tanda tangan. Nah, kalau tamu yang bayar dengan send to the room, seperti ini nanti penyelesaian kasusnya ya. Yang penting di sini nama tamu sama nomor kamar ya. Nama tamu, nomor kamar dan tanda tangan. Nah, jangan lupa nanti biasanya di hotel nanti dikonfirmasi di front office. Benar nggak kamar 421 ini namanya Mr. Brown? Jangan sampai nomor kamar dengan tamunya beda. Nanti masalah itu ya. Jadi untuk transaksi dengan sign to the room atau tamunya ngutang dengan menggunakan nomor kamar, itu kita harus konfirmasi dengan front office kasir. Di front office pastikan bahwa nama tamu dan nomor kamarnya sama, jangan sampai beda. Kalau sampai beda, misalnya itu adalah tamu luar yang kebetulan menginap yang tidak kebetulan tamu luar itu yang salah masuk restoran. Seringkali kejadian di hotel di Pantai Kuta atau Nusa Dua tuh karena kan restorannya di pinggir pantai kebanyakan seringkali tamu hotel sebelah itu makan di restoran hotel sebelahnya gitu, makan di restoran hotel tetangga karena di AC jalan di tepi pantai, pas lapar pagi-pagi langsung masuk restoran. Tapi ternyata restoran itu bukan restoran daripada hotel tempat yang nginap, tapi hotel tetangganya gitu. Nah kebetulan penomoran kamarnya mirip-mirip atau sama.
kamar di hotel ini beda tamunya dengan di hotel tetangga. Jadi intinya pastikan nomor kamarnya sama dengan nama tamu, jangan sampai beda gitu ya. Bisa jadi tamunya salah juga ngasih nomor kamar, misalnya kamarnya 412 dia tulis 421, bisa seringkali kejadian. Oleh karena itu kita perlu konfirmasi ya dengan FO front office kasir. Oke, ini untuk tamu yang bayar dengan sign to the room. Bayar dengan sign to seperti ini. Nah, kalau dengan kartu kredit bagaimana, Pak? Kartu kredit, misalnya kasus dengan kartu kredit ya begini. Bentar ya. Kartu kredit bagaimana, Pak? Oke, kartu kredit gini dia. Nih ya. Nah, di sini saldonya sama, harus bayar sekian ya. Jadi kalau payment dengan kartu kredit, jadi kita kasih payment credit card. Payment CC ya, credit card. Jadi jumlahnya sama, 314.600. Ya, kartu kredit biasanya pas dia nggak pakai susuk-susuk lagi. Sehingga saldo akhirnya, sorry di sini saya lupa tadi kasih kata minus. Nah, saldo akhirnya 0 ya. Cuma di sini yang perlu kita catat adalah nomor kamar dan nomor kartu kredit. Nah, nomor kartu kredit biasanya 12 digit ya, misalnya 12 34 567 8 910 1023 misalnya. Nah, ini nomor kartu kredit kita harus catat ya. Dan juga approval code. Jadi kalau kita gesek kartu kredit biasanya muncul kode persetujuan, jumlahnya 6 digit, misalnya 2345667. Nah, ini harus dicatat di sini. Seperti itu deh ya. Jadi untuk kartu kredit yang perlu catat adalah nomor kartu kredit ya, dan juga kode persetujuan atau approval code ya. Ini jangan lupa nih kartu kreditnya apa, misalnya Visa, tulis Visa. Visa gitu ya, Visa. Itu ya. Nah, itu tiga macam pembayaran. Oke. Nah, nanti biasanya saya akan kasih yang payment cash saja deh ya. Jadi yang pembayaran dengan kartu kredit sama send to the room ya barangkali bisa keluar bisa enggak, tapi kayaknya saya akan keluarkan payment cash saja ya. Jadi yang ini Anda fokus pembayaran tunai bagaimana gitu ya. Oke, nanti video tutorialnya ini kan video yang saya rekam ini, Google Meet-nya nanti silakan dibuka lagi. Coba cari Google Drive-nya atau di Google Classroom Anda masing-masing, biasanya ada itu. Oke, jadi demikianlah restoran C-nya ya. Restoran C ini biasanya dibuat terangkap 3 ya. Yang asli, kalau tamunya bayar cash itu diserahkan ke tamu yang asli. Tapi kalau yang asli dan kartu kredit yang rangkap yang aslinya, yang kopi kedua biasanya disetorkan ke accounting kalau bayar dengan cash dan kartu kredit. Tapi misalnya tamunya membayar dengan sign to the room yang di tengah ini, yang asli diserahkan ke front office kasir, kopiannya diserahkan ke accounting. Oke. Saya rasa itu ya untuk restoran C. Saya sudah kasih contoh 1 nomor untuk dikerjakan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Oke, silakan adik-adik, ada yang mau bertanya nggak? Baik. Izin Pak Yu. Jadi izin bertanya untuk nanya. Yang mana, Dek? Ya. Tentang sebentar, Manis, suaranya putus-putus nih. Putus-putus suaranya, saya nggak terlalu dengar. Coba pelan-pelan. Ya. Nah, apakah untuk servernya itu kita harus menulis dengan 3 huruf atau kita boleh menulis dengan nickname kita, misalnya Agus gitu. Sekian. Oke, sebenarnya
Saya jawab satu-satu ya. Jadi untuk inisial yang Anda tanyakan Gus ya? Manis, Iya Pak, ya. inisial apa harus 3 huruf? Ini sebenarnya tidak ada aturan baku sih, tapi biasanya di hotel itu 3 huruf yang dipakai, dan salah satunya ada huruf hidup. Misalnya Agus gitu ya, biasanya pakai kata Gus, Gus, atau Agu, Agu bisa, atau AGS juga bisa. Yang penting inisial AGS itu pasti namanya Agus gitu. Supaya apa? Supaya kita menulis order tuh cepat gitu. Kalau namanya panjang, susah Imade Bayu Wisnawo. Kalau tulis nama Imade Bayu Wisnawo kan lama. Kalau cukup 3 huruf, BAY gitu, BAY, proses pencatatan pesanan di Kapten Order lebih cepat gitu. Kalau Manis misalnya MAN gitu, MAN kan bagus, MAN, inisialnya MAN, atau NIS, atau ANI gitu ya, yang penting kesepakatan gitu. Kalau ANI itu Manis atau MAN gitu. Tujuannya cuma seperti itu aja, mempermudah, mempercepat pencatatan gitu. Tapi kembali di masing-masing hotel punya cara sendiri ya. Itu juga nggak bisa kita salahkan juga. Ini kan yang berlaku di pelajaran kasih restoran barnya Pak Bayu itu. Oke Manis, itu tanggapan saya. Ada kurang jelas? Iya, siapa? Terima kasih Pak. Ya. Nah, saya lagi satu juga. Maaf nih. Sebelumnya untuk memastikan saja ini kan tugasnya yang nomor 2 itu kita buat restoran cek dalam bentuk Microsoft Word. Dan nomor 3 kita buat restoran cek dalam bentuk Microsoft Excel. Berarti nanti kita kirim 2 file berarti Pak ya, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Itu ya Pak. Maafkan mic-nya mati, Pak. Oke. Jadi untuk tugas saya minta yang bentuk formulir itu di Microsoft Excel. Ya, di Microsoft Excel ya. Jadi kalau Excel itu kita sekali kerja ya, kita tidak perlu pakai kalkulator seperti ini kan. Kita pakai rumus, kalian belajar Excel langsung jadi. Tidak perlu pakai kalkulator lagi ya. Jadi saran saya Anda gunakan Microsoft Excel ya. Oke, gimana? Sepakat? Manis, gimana Manis? Sepakat, Berarti, Pak. Oke, mari ya Manis. Ya, silakan. Yang untuk nomor 2-nya itu kan Microsoft Word gitu Pak. Kita buat di Excel gitu Pak. Ya. Yang nomor 2 di Word, yang mana itu di Word? Kan semuanya di Excel semua nggak saya ngasih tugas. Ini yang Kapten Order. Maksud Manis di YouTube, Pak. Di Yang di YouTube. YouTube kan. Ya, di tutorial itu kan ada. Oh, yang di Ada tutorial tuh nggak usah dikerjakan, itu contoh aja. Contoh aja. Kerjakan ini, lanjutin Kapten Order. Kemarin kan buat Kapten Order tuh 3 kan? Kan kemarin buat 3 Kapten Order kan, ini kan? Nah, Iya, ya. Pak. Ini dan Anda lanjutkan ke restoran C. Ini Nanti lanjutkan. tinggal diganti aja, Pak ya. Ya, Ya, jadikan dia restoran C. Kan form-formnya udah Pak Bayu siapkan tuh. Sudah, Pak. Nah, Yang tinggal. sesuai di YouTube ya. Ya, Ya, Pak. intinya membuat Kapten Order ini masuk ke restoran C. Bagaimana caranya kan sudah saya jelaskan barusan tadi ya. Ini kan sudah jadi ini yang satu. Ini udah jadi nih. Ini yang saya arsir ini udah jadi. Ini restoran C-nya seperti ini dia. Ya, ada perhitungan harga per menu, totalnya berapa, servis dan teks, dan pembayaran. Ini ya kita sebut dengan restoran C ya. Nah, pastikan nomornya beda. Kalau di Kapten Order 1001, kalau restoran C 2002 gitu. Jadi ada bedanya Kapten Order dengan restoran C kan ya. Fungsinya juga beda gitu ya. Jadi tugas Anda yang sekarang ini membuat restoran C. Formulirnya kan sudah Pak Bayu siapkan, itu sudah saya siapkan. Formulirnya kan di sini ada nih. Oh, tinggal klik formulir kasir restoran dan bar. Ini kan semua ada nih di sini. Tuh. Ini Kapten Order sudah ada, restoran C tinggal buka. Ini udah jadi restoran C, tinggal di copy paste. Lagi 2 minggu depan ada summary of sale kita masuk. Nah, house bank and cash report, remittance. Jadi sampai minggu ini restoran C, kita belajar nyetir restoran C-nya saja. Ini form kosongnya sudah.
Tinggal Anda isi, kasih rumus, sehingga nanti dapat perhitungan yang benar. Berapa tamunya harus bayar gitu ya. Intinya Anda harus bisa ngasih informasi berapa tamunya harus bayar berdasarkan pesanan Captain Order yang dibuat minggu lalu, seperti itu. Gimana? Mana Manis? Ya, baik Pak. Sekian, terima kasih Pak. Ngerti gak? Ngerti maksudnya? Ngerti Pak, ngerti jelas. Sekan ya. Jadi siapa yang nanggapi Gus Putra Sedana? Iya, Pak. Ngerti Gus? Paham, Pak. Maria paham? Halo? Saya paham Pak, tapi saya mau tanya ini Pak tentang covernya itu untuk menentukan itu satu tamu atau dua tamu gitu gimana ya Pak? Saya salahnya di situ Pak. Itu saya sengaja nggak kasih informasi berapa cover, sengaja itu tujuannya Anda supaya bisa membayangkan kalau jadi pesannya modelnya seperti itu, kira-kira berapa cover sih gitu loh. Jadi ada istilahnya menebak gitu ya. Misalnya kayak ini ya, pesanan tabel 9 ya. Satu Nikoa salad, satu fish broth, satu osobuco, satu fish milba. Logikanya kan satu tamu ini, karena satu appetizer, satu sup, satu main course, satu dessert. Logikanya kan satu covernya satu orang tamu. Ini benar yang dibuat oleh Kadek Alda Melani sudah benar nih. Nah, cuma nggak saya kasih info. Tujuan Anda kira-kira mengira-ngira berapa sih covernya. Ini juga nih, yang 104 ya. Ini punyanya Kadek Alda Melani yang buat nih. Nah, ini kenapa dia buat cover 4? Karena logikanya ada 2 appetizer, 2 chicken salad Taiwan, dan 2 Nikoa salad. Ini kan ada 4 ini. Berarti ada 4 orang yang mesen gitu. Supnya juga ada 4 porsi dipesan. Chicken soup 2, fish broth 2. 4 orang kan. Main course juga 4. Osobuco 2, filet stick 2. Dessert juga ada 4, 2 devil pancake, 2 fish meal. Jadi logikanya covernya ada 4. Tapi don't worry ya, ini saya enggak terlalu masalahkan mau Anda nanti bisa isi cover 3 atau 2. Tapi jangan sampai 1 kalau begini model kasusnya ya. Kalau 1 covernya kan nggak masuk akal ya. Masa 1 orang bisa makan 4 porsi appetizer, 4 porsi main course, 4 porsi sup, 4 porsi dessert kan nggak masuk akal. Tapi kalau Anda buat 5 atau 6 masuk akal lah ya. Mungkin 1 orang tamu mesen appetizer saja, 1 orang tamu mesen main course saja bisa jadi. Tapi yang paling masuk akal adalah 4 ya. Kenapa? Karena ada 4 appetizer, 4 sup, 4 main course, 4 dessert. Ya, logikanya ada 4 orang tamu yang makan atau 4 cover seperti itu. Mana Maria, sudah bingung? Cukup paham Pak. Sudah bingung. Ya. Gak apa-apa, bingung tuh proses belajar, dia jangan takut sama bingung. Jadi orang belajar orang yang bingung. Kalau nggak bingung, berarti nggak ada proses belajarnya gitu ya. Jadi kalau apalagi belajar online begini, Anda di mana, saya di mana gitu. Jadi cuma hati dan rasa dan Tuhan saja yang bisa mengontrol kita. Kalau Anda ngerti atau tidak di ujian akhir atau saya wawancara nanti baru ketahuan ngerti apa nggak ngertinya, ya kan gitu. Ya, jadi saya sudah bingung gitu ya. Kalau jawabannya sudah mengerti ya syukurlah gitu ya. Nanti Anda belajar. Jadi intinya pembelajaran online ini tanggung jawab di diri masing-masing adik-adik. Ya, kalau Anda mau belajar pasti Anda mengejar materi. Kalau nggak paham tanya gitu sampai Anda merasakan ada sesuatu tambahan pengetahuan, barulah proses belajar mengajar bisa katakan tercapai. Jadi kalau misalnya Anda cuma copy paste, pinjam pekerjaan teman-teman, ya itu adalah proses pembelajaran juga sih, cuma tingkat yang paling rendah yang mencontek itu ya. Jadi kalau belajar itu ada bermacam-macam tahapannya. Tahapan yang paling rendah itu mencontek ya. Kenapa saya katakan tahapan paling rendah? Yaitu proses belajar yang paling sangat mudah ya. Bayi juga melakukan hal itu gitu ya. Tapi manfaat yang dapat itu sedikit kalau dengan mencontek, sedikit sekali. Jadi hanya sekedar melihat ya, dan menyalin gitu ya. Tapi kalau Anda ngerjakan sendiri, walaupun itu salah, akan kelihatan nanti ya. Tapi kalau Anda tahu salah, Anda perbaiki, Anda akan tahu yang benar bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, itu yang penting. Kalau Anda kerjakan sendiri, diskusi yang banyak, tanya-tanya, Anda akan dapat pengetahuan yang lebih daripada sekedar mencontek. Gitu ya. Jadi kembali tanggung jawab
ke diri Anda masing-masing. Jadi kalau dosen sini sudah memberikan materi, latihan, bimbingan gitu ya. Jadi karena mahasiswanya banyak, seperti itu. Jadi saya yakin kalau Maria ini tipenya rajin ya, mau belajar ya. Saya yakin kelas ini MBH B ini rajin-rajin dan semuanya ingin pandai ya, ingin mempersiapkan diri masa depan kan gitu. Ya mudah-mudahan tidak hanya sekedar menyalin, tapi juga mengerjakan betul-betul mengikuti proses mengerjakan sendiri seperti itu. Oke, baik adik-adik sekalian. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya tidak terlalu banyak Google Meet. Kenapa? Karena saya hitung-hitung kasihan juga pulsa ya. Kalau saya di kampus ada fasilitas WiFi gratis ya. Jadi kalau Anda di rumah misalnya terlalu sering Google Meet, kasihan juga kuota Anda banyak tersedot gitu. Jadi makanya saya siapkan virtual video tutorial gitu, supaya Anda bisa belajar anytime you like lah. Kapan mau bangun pagi mau belajar atau siangnya atau malamnya nonton video tutorial. Harapan saya itu membantu. Jadi kalau emang niatnya belajar sih nggak masalah. Saya dulu belajar tuh nggak ada video, nggak ada YouTube, ya jadi buku nggak ada, jadi saya sampai nyari buku bekas itu untuk belajar. Ya. Nyari buku bekas sudah rusak itu, saya cari. Ya, bahkan sampai ke Jakarta nyari ke Jakarta dulu di Kuitang itu, saya beli supaya saya bisa punya materi saya belajar. Seperti itu perjuangannya. Jadi it depends, tergantung diri kalian masing-masing ya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi tugas ini membuat restoran cek ya, dari 3 Captain Order itu Anda buat restoran cek dalam format Excel dan di store. Ya. Store kalau bisa sebelum tenggat waktu. Kalau Anda store terlambat nilainya akan saya diskon. Tapi kalau Anda store tepat waktu atau sebelum waktu saya kasih nilai yang baik lah ya. Target saya minimal B untuk kasih restoran bar. Kalau bisa A semua. Oke, ada lagi adik-adik sekalian? Sudah jelas, Pak. Nah, Kadek Alda Melani ya. Bagus, kebetulan Anda saya dapat langsung saya ambil tugas saya periksa. Bagus, sudah benar. Nanti lanjutkan ke restoran C ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bukunya sudah ambil di percetakan, sudah ambil bukunya. Sudah, Pak. Nah, itu bisa dipelajari. Karena di bukunya itu sudah lengkap itu proses dari Captain Order, restoran C, masuk ke Summary of Sales, sampai ke remittance sudah lengkap. Coba Anda lihat halaman 54 sampai 60 kalau nggak salah itu. Itu transaksinya itu sudah dicontohkan dengan baik ya, tahapan-tahapan masukkan data ke masing-masing formulir sampai dengan remittance ya. Coba Anda pelajari ya kalau ada waktu, sehingga nanti proses selanjutnya lebih mudah lagi ya. Cuma host bank and cash report aja yang belum masuk di buku itu. Itu materi tambahan dari saya. Host bank and cash sales reportnya belum. Tapi 4 formulir lainnya sudah ada ya, Captain Order, restoran check, summary sama remittance sudah masuk. Kecuali host bank and cash report itu materi tambahan dari saya. Oke, baik adik-adik sekalian, ada lagi? Kalau udah ada, ini artinya kalau Anda ada komplain ya, mengeluh, misalnya saya terlalu jarang ngasih Google Meet, info langsung ya melalui Manis. Pak Bayu lebih sering Google Meet. Oke, nanti setiap hari Senin saya fokuskanlah jam-jam ini Anda untuk Google Meet. Ya, tapi kalau Anda Pak video tutorial sudah cukup membantu kita belajar, sudah cukup. Saya bisa hemat pulsa, saya bisa mengerti. Kita selesaikan diskusi dengan teman-teman untuk menjawab tugas. Kalau nggak ada, saya mewakili bertanya lewat WA juga. Nah, itu juga bisa. Gitu ya. Itu lebih efektif menurut saya ya. Tapi kalau kebanyakan teman-teman keberatan dengan video tutorial, sampaikan saja. Jadi intinya prinsip saya mau berusaha menyelenggarakan perkuliahan yang seefisien mungkin dari sisi biaya dan waktu. Karena saya beberapa kelas juga saya ajar, kadang-kadang Google Meet ini sampai 1 jam, sementara dengan video tutorial cuma 15 menit sudah ngerti. Banyak mahasiswa di kelas lainnya mengatakan, Pak cukup video tutorial kita udah ngerti kok, maksudnya gimana. Nah, saya periksa tugasnya sudah bagus-bagus semua jawabannya. Gitu ya.
Ada yang demikian juga gitu ya. Tapi ada juga, Pak Google Meet dong diseringin, saya nggak ngerti. Oke, gitu ya. Kalau cuma satu orang ya sudah WA aja, nah, pakai WA. Nah, boleh WA WA video call gitu ya, bisa juga. Ya. Oke, adik-adik sekalian. Ada pertanyaan lagi? Manis, gimana Manis? Cukup? Ya, sudah cukup, Pak. Wah, cukup membosankan ya hari ini. Ya, ya mudah-mudahan nggak bosan ya. Mungkin minggu depan saya kasih video tutorial masuk ke materi summary of sales minggu depan. Lagi 2 minggu kita masuk ke house bank and cash report. Lagi 3 minggu kita masuk ke remittance. Di dalam 5 minggu ke depan harapan saya materinya sudah selesai, kita bisa masuk ke studi kasus. Ya, seperti itu ya. Ya, selamat belajar. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, minta maaf. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan. Dan pesan saya jangan pernah menyerah ya. Jadi menghadapi pandemi ini memang musibah untuk kita semua ya, dunia pariwisata. Semua mimpi kita tertunda istilahnya, tapi jangan lupa berdoa sama Tuhan dan jaga kesehatan. Karena saya yakin doa dari sekian banyak umat manusia pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Semoga kalian nanti bisa dapat kesempatan juga kerja di kapal pesiar di luar negeri ya. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang. Karena di luar negeri seperti di Jepang, di Australia juga akan segera membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi bisnis harus tetap berjalan. Tanpa bisnis kita tidak bisa makan kan gitu. Jadi orang pasti akan berusaha mencari cara bagaimana bisnis supaya bisa jalan seiring dengan pandemi ini. Oke, saya akhiri dulu dengan ucapan Om Santi 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 Om. Saya pamit ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, selamat siang.